Aku pakai mukena, aku ngaca. Kalau katanya kan kalau kelihatan rambut nggak sah ya untuk sholatnya, jadi aku ngaca. Aku ngaca, terus aku ngelihat diri aku itu sininya tuh turun keriput gitu, keriput bener-bener keriput gitu, terus warnanya muka aku tuh abu-abu. Ini aku dipencet leher nih, tengkuk ini dipencet, dipencet gitu, katanya dibaca-bacain gitu. Diobatin lah ya di situ ya. Diobatin, terus bilang, saya mau pinjam anak ini, dia bilang, saya mau pinjam anak ini, saya suka sama anak ini gitu. Aku manggil ayahku, ayah gitu kan, ayah teriak, kebangun, ayahku masuk kamarku, kenapa? Terus aku ngomong, itu ada nenek-nenek yang kemarin itu di atas kasur gitu kan. Terus langsung ayahku bangunin aku, dari situ aku udah ngeblank lagi, udah nggak sadar lagi. Itu yang kesurupan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Padepokan Malam Kliwon. Nah, ini dia nih. Kita kembali lagi. Apa kabar teman Kliwon semuanya? Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu, amin. Bahagia selalu, dihindarkan dari segala masalah dan penyakit ya. Amin. Dan doa terbaik juga untuk para penyawer Malam Kliwon. Nah, nanti akan kita update di sini. betul. Klasmen dari penyawer Malam Kliwon di minggu ini makin banyak orang baru, makin banyak nama-nama baru. Leaderboard masih dipimpin oleh Mas James. Gokil. Mantap. Ini terima kasih. Mas Terima James. kasih. Wah. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. Malam hari ini kita sudah kedatangan seorang teman Kliwon yang punya pengalaman horor waktu dia di kantor di kawasan Jakarta Pusat. Wah, ini dia nih. Langsung aja kita panggil Mbak Firda. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Terima kasih. Halo, Di angkringan Firda. kami. Terima kasih. Aku duduk ya? Ya, duduk. Oke. Alright. Mau pesen minum apa? Mbak Firda. Teh manis hangat aja deh, Teh manis Mas. hangat. Aku nanti aja, nggak apa-apa. Teh manis hangat juga deh, boleh? Aku Iya. teh tawar hangat. Oh, sudah jadi. Siap. Let's go. Oke. Bagaimana Mbak Firda? Jakarta Pusat katanya, Betul. tempat kerjanya. Betul. Tapi kan luas ya, boleh Luas. di dekat apa gitu, Jakarta Kayaknya Pusat. nggak usah ya Kak, karena kantornya juga masih Oh. beroperasi, terus terkenal juga. Jadi takutnya nanti ada masalah. Apa ada nyari-nyari? Kalau daerah Menteng kan gede. Iya sih, ya dekat-dekat Menteng lah. Dekat-dekat udah gitu Menteng. aja. Keluhnya Udah, itu udah, aja. sampai situ aja. Sampai situ aja. Menteng. Menteng. Menteng ya. Daerah Menteng ya. Heeh. Oke, Mbak Firda kalau boleh tahu profesinya sebagai apa sih di kantor? Aku sebagai telemarketing. Kebetulan. Marketing. Betul, Baik. telemarketing. Harusnya mantep nih cerita nih kalau telemarketing nih. Mungkin ya. Biasa Iya, berbicara biasa dengan orang. Bisa berbicara dengan orang secara tidak langsung. Oke, jadi cerita ini dimulai saat aku kerja di sana baru 2 minggu. Aku kerja di pertengahan November 2021. Oke, nah terus untuk hari pertama sampai ke 2 minggu itu tidak ada masalah. Nah, ada masalahnya ini saat hari gajian di akhir bulan. Oh. Jadi kan aku di situ masih training ya Kak, masih tahap training, dan di hari gajian itu kebetulan banget seniorku tuh beberapa ada yang dapat insentif pekerjaan. Iya. Jadi mereka inisiatif untuk traktir teman-teman yang nggak dapat insentif nih, termasuk anak-anak training. Nah setelah itu ditawarin nih kita mau kopi atau coklat, karena berhubung waktu itu aku ditawarin di habis jam makan siang, lagi ngantuk-ngantuknya, aku jadi pesan kopi. Waktu itu pesan kopi. Selang berapa menit kopi datang, aku minum seperti biasa. Terus juga di jam sehabis asar itu aku tiba-tiba keringet dingin, gelisah, deg-degan. Aku mikir karena efek kopi. Karena efek kopi. Karena kan biasanya gitu ya. Apalagi yang punya penyakit Asam lambung, lambung, betul. Akhirnya dari situ bolak-balik ke toilet. Aku awalnya masih mikir positive thinking karena kopi, dan yang kedua aku punya asam lambung juga. Terus ya udahlah gitu. Tapi kok makin parah gitu Kak. Keringet dinginnya tuh sampai benar-benar yang kayak keringet jagung gitu loh Kak. Sampai kelihatan gitu loh, sampai teman-temanku tuh seniorku nanya, "Kenapa kan ini dingin? Di ruangan tuh dingin." Nggak tahu Kak, gelisah aja bawaannya tuh pengen pulang. Itu sehabis ajian asar. Terus oh yaudah coba minum air putih. Minum air putih itu sampai habis 1 botol yang ukuran 600 ml Kak. Tapi itu tuh nggak mempan sama sekali. Nggak mempan sama sekali. Akhirnya pulang,
jam 5 sore pulang. Waktu itu aku pulang masih bareng sama temanku yang satu batch. Jadi satu arah nih, satu arah pulang. Terus di jalan itu aku ngerasa ini tuh berat banget. Jadi sempet yang kayak gini loh Kak. Misalnya pundaknya tuh agak nunduk gitu. Sedangkan aku pakai tas itu tas yang samping gini, terus aku taruh depan. Terus aku minta sama temen aku tuh untuk buru-buru sampai rumah. Samarin aja namanya Bewok kayak gitu. Wah, cepetan deh mau sampai rumah nih. Badan gue udah nggak enak banget gitu kan. Kenapa sih? Nggak apa-apa, udah pokoknya mau sampai rumah aja. Terus kepikiran tuh di rumah, pokoknya mau cepet-cepet sampai rumah, gelisah, badan tuh gemeteran. Nah singkat cerita sampai rumah, aku tuh nggak sempet bilang makasih ke temen gue itu. Jadi turun motor langsung lari. Terus akhirnya sampai rumah, aku sadar kalau misalkan aku sampai rumah itu posisinya buru-buru copot sepatu, terus naruh tas juga asal dilempar aja gitu. Ke ruang tamu dia lempar aja helm segala macam taruh ya. Terus buru-buru ke toilet, kamar mandi bersih-bersih. Terus mamaku sempat notice gini, kenapa sih pulang kerja buru-buru kayak gitu? Terus apa sih gitu. Jadi biasanya kan kalau orang tua nanya gitu kan jawabnya baik-baik ya. Tapi aku langsung kayak apa sih? Udah nggak usah berisik gitu. Aku ngomong gitu ke mamaku. Nah terus mandi. Di kamar mandi aku sempat bengong ada kali ya Kak 5-10 menit. Aku sadar aku bengong tapi kayak aku pengen gerak tapi nggak bisa dikendaliin gitu. Iya. Jadi sempat bengong dulu 5-10 menit mandi. Selesai, beres-beres bersih-bersih. Terus aku ke ruang tengah. Di situ ada posisinya ada ayahku sama adikku yang nomor 2. Aku ngomong ke ayahku, "Ya, kenapa ya pundak aku nih berat banget gitu. Aduh nggak enak banget, gelisah banget." Terus ayahku nanya, "Udah sholat belum?" Terus itu kalau nggak salah itu sholat isya deh, sholat isya karena perjalanan kan jauh ya. Jadi sholat isya. Oh ya udah sholat. Itu saat wudu aku 3-4 kali ngulang. Jadi nggak fokus gitu loh Kak. Jadi misalkan nih aku udah sampai tahap muka nih, terus aku tadi yang basuh hidung udah belum ya? Gitu, ngulang lagi. Nah terus udah di tangan, tadi yang muka udah belum ya? Gitu. Jadi 3-4 kali ngulang. Udahlah selesai, aku sholat di kamar mamaku. Sholat, di kamar mamaku itu kan ada bupet kaca gitu ya Kak. Kayak yang dari kayu jati gitu zaman dulu lah. Aku pakai mukena, aku ngaca. Kalau katanya kan kalau kelihatan rambut nggak sah ya untuk sholatnya, jadi aku ngaca. Terus aku ngelihat diri aku itu, sininya tuh turun, keriput gitu. Keriput, bener-bener keriput gitu, terus warnanya muka aku tuh abu-abu. Abu-abu. Dalam hati aku ngomong gini, kok muka gue kayak nenek-nenek ya? Gitu. Dalam hati udah ngomong gitu. Cuman olah mau sholat gini. Sholat khusyuk tuh Kak, sholat khusyuk, nggak ada gangguan. Terus baca doa, selesai baca doa, amin gitu kan ya, basuh muka. Terus habis itu aku udah ngeblank hitam, benar-benar udah nggak sadar, lemas. Nah dari cerita mamaku sama ayahku, di saat itu aku teriak kenceng banget Kak. Padahal itu udah ngeblank ya? Itu udah ngeblank, aku nggak sadar sama sekali. Teriak kenceng, terus ayahku samperin ke kamar. Dia bilang tanganku udah kayak gini. Itu kenceng banget, nggak bisa dibuka. Sampai 2 orang pun mau dibuka, ngepel gitu tuh nggak bisa. Genggam gitu. Terus katanya tenaga aku berkali-kali lipat lebih kuat ngeberontak gitu. Sadar ayahku, misalnya sadar aku kemasukan lah ya istilahnya. Terus ayahku coba inisiatif untuk baca doa, bacain aku ayat kursi segala macam. Tapi aku tetap berontak dan bilang, udah cukup gitu. Ampun. Tapi tuh nggak keluar, ampun itu tuh nggak keluar, ayahku bilang gitu. Dari jempol, dari kening, jempol kaki semua udah dipencet sama ayahku katanya. Nah terus mamaku masuk cerita ke kamar. Nah ini kata mamaku gini, ketika aku ngelihat ayahku, itu tuh muka aku sedih banget. Tapi ketika ngeliat mamaku, mataku merah melotot. Ngapain lo di sini gitu? Itu mamaku cerita gitu. Aku sempat nggak percaya, cuman aku kan yakinin. Maksudnya mamaku yakinin ya. Sumpah demi gitu kan, mama digituin sama kamu gitu. Ngapain lo di sini? Sono nggak usah deket-deket gitu. Nggak usah deket-deket. Nah akhirnya nggak berapa lama gitu nggak bisa. Akhirnya manggil omku. Jadi ada iparnya ayahku ini bisa ngobatin lah, bisa ngeluarin gitu ya, bisa ngeluarin, coba di sama metodenya kayak aku juga. Terus aku gini,
ini kata mamaku ya, kenalin nenek gitu, kenalin nenek gitu. Terus ditanya dong, nenek siapa? Karena nenekku tuh dua-duanya masih ada loh Kak, maksudnya masih hidup gitu. Paling cuma uyut-uyutku aja yang udah nggak ada. Nenek gitu. Terus nenek siapa? Nggak nyebutin nenek siapa. Cuman bilangnya tuh cuma nenek aja, nenek gitu kan. Terus dia bilang, pinjem ya buat saya bawa, buat nemenin saya di sana. Nunjuknya tuh ke sana. Nunjuknya pakai jempol ke sana. Buat nemenin saya ke sana. Terus nggak usah, ini baru pulang kerja capek gitu kan. Kalau misalkan emang mau ngikutin aja, nggak usah sampai masuk gitu, sampai mau dibawa. Terus akhirnya tetap nggak bisa. Berapa lama ya, sekitar 15 menit kata mamaku, itu baru bisa. Jadi aku batuk, muntah gitu. Cuman kan katanya kalau keluar itu muntahnya muntah nggak ada ya Kak, muntah kosong gitu. Keluar. Akhirnya ayah sama omku itu keluar, aku di kamar sama nenekku sama mamahku. Jadi aku posisinya tiduran telentang. Tapi aku udah sadar, tapi itu bener-bener lemes banget Kak, kayak nguras energi banget ya. Jadi saat kesurupan itu aku sadar, cuman nggak yang sadar sepenuhnya gitu loh Kak. Jadi aku nggak mau kayak gini, aku mau berontak tapi nggak bisa. Itu gitu. yang dirasa? Itu yang dirasa saat kemasukan, itu. betul. Nah saat tiduran itu nenekku tuh megang kaki. Oh ini masih anyet nih, maksudnya kakinya masih dingin gitu, masih anyet. Takutnya masih ada. Nah nggak lama mamaku bilang, aku langsung ketawa cik-cikan gitu Kak. Ternyata tuh itu masih ada, masih nempel. Iya masih nempel Kak, masih nempel. Akhirnya manggil lagi, ya ini masih ada gitu kan. Ya ini masih ada. Waduh nggak beres nih kata ayahku gitu. Akhirnya dibangun lagi, didudukin. Ini aku dipencet leher nih, tengkuk ini dipencet, dipencet gitu, katanya dibaca-bacain gitu. Diobatin lah ya di situ ya. Diobatin, terus bilang, saya mau pinjam anak ini, dia bilang, saya mau pinjam anak ini, saya suka sama anak ini gitu, saya mau pinjam anak ini. Ya terus akhirnya nggak boleh, nggak bisa gitu. Kalau misalkan emang mau nemenin aja gitu, nggak usah sampai masuk gitu. Akhirnya berapa lama kelar, aku udah sepenuhnya sadar. Terus omku bilang, malam ini jangan tidur di kamar sendiri dulu gitu. Tidur di kamar orang tua dulu di lantai. Jangan di atas kasur, dia bilang gitu. Jadi di lantai, oke. Setelah itu, besoknya kebetulan aku libur nih Kak. Libur, aku dibawa sama ayahku itu jadi ayahku itu kan punya guru spiritual ngaji gitu ya. Dibawa, diceritain lah kejadian semalam itu. Dia bilang, oh iya ini mah dari kantor si Neng, dia bilang gitu. Emang suka katanya. Neng buat apa di sana gitu kan? Nggak buat apa-apa. Coba diinget-inget lagi ngapain. Terus aku sadar, oh iya mungkin karena aku pas istirahat kemarin itu cerita horor kali ya Kak sama senior-seniorku. Jadi mungkin dia tertarik, ya betul. Jadi dia tertarik. Terus abis itu, oh yaudah diminumin aja sama air putih gitu kan, diminumin. Udah nih Kak, selesai, aman, tenang gitu. Udah, terus selang 2 minggu Kak, ini yang bikin aku merinding sih sebenarnya. Jadi aku pulang kerja, udah bersih-bersih, udah tidur di kamar sendiri lagi, main handphone, nyenderan di kasur. Aku kan punya anak rambut ya, maksudnya banyak gitu. Keadaan aku lagi dikuncir. Kalau kipas itu Kak, maksudnya kalau kipas kan kalau kena rambut tuh tergerai gitu. Cuman kan kalau kipas aku tuh muter. Jadi kalau udah nggak kena angin dia pasti bakal turun lagi kan. Ini anak rambutku tuh diangkat gitu, kayak satu. Biasanya kan kalau keangkat gitu langsung jatuh dong Kak, ya kan? Ini tuh satu stay, terus satu lagi stay gitu. Sampai kayak jabrik, cuman yang di sebelah kanan aja Kak. Kayak ada yang mainin gitu? Iya, kayak ada yang ngangkat gitu. Terus aku inget kata-kata ayahku gini, kalau misalkan emang udah ngerasa nggak enak, lawan aja, kata-katain aja apa kayak gitu. Nah terus aku ngomong gini, maaf ya Kak, ini Kak, aku kasar ya, misalnya, nggak apa-apa. Anjing lo gitu kan, ngapain sih lo gangguin gue gitu, lo kalau mau ikut aja gitu kan. Udah ngumpat aja. Nah gitu. Terus kamar aku kan pintunya itu pakai tirai gitu ya Kak, misalnya nggak pintu gitu. Aku dengar ayahku sama mamaku ngomong gini, aduh mulai lagi nih gitu. Tapi aku nggak gubris. Mulai lagi nih, tapi aku nggak gubris. Ya udah tidur biasa. Aku pasti tidur miring kanan. Nggak lama tidur ya Kak, aku ngimpi. Jadi di mimpi itu aku kesurupan. Di mimpi itu aku kesurupan. Iya, di mimpi itu aku kesurupan dipegangin ayahku belakang. Nah di depanku itu ada mamahku.
dia bilang gini, jangan ganggu anak gue, gitu kan. Sambil mamaku tuh bawa bambu panjang gitu. Jangan ganggu anak gue, jadi kepretin ke tanah gitu loh, Kak. Ke bambu. Jangan ganggu anak gue, jangan. Iya. Enggak begini-giniin enggak kan? Enggak dong, tawuran dong kalau gitu. Enggak salah denger gitu. Enggak gitu ya. Assalamualaikum gitu, enggak. Paham juga dia. Paham nih. Anak jalur. Enggak anak jalur. Aduh. Pasti tawa-tawa. Terus udah gitu, jangan ganggu anak gue, dia bilang. Terus sambil ngepretin apa sih, bambunya tuh bambu tebel gitu loh, Kak. Bambu panjang warna hijau, kepretin gitu. Terus aku bilang, bukan urusan lo. Aku jawab gitu. Di dalam mimpi aku tuh, aku ngomong gitu, bukan urusan lo. Ini mimpi, Kak. Bukan urusan lo gitu kan. Terus, pokoknya jangan ganggu anak gue gitu. Nah udah, terus aku sadarnya itu aku dalam posisi telentang, Kak. Jadi tangan kananku, tangan kiri tuh kayak posisi diikat. Jadi aku kayak ketindihan gitu. Sadarnya kaku banget, tapi bisa ngelihat. Maksudnya bisa ngeliat jelas gitu. Jadi saat aku buka mata, aku ngeliat sosok nenek-nenek itu berdiri di kasurku. Itu dia. Itu. Terus aku langsung kayak sekuat tenaga, maksudnya ngomong gitu ya. Aku manggil ayahku, ayah gitu kan, ayah teriak. Kebangun, ayahku masuk kamarku. Kenapa? Terus aku ngomong, itu ada nenek-nenek yang kemarin itu di atas kasur gitu kan. Terus langsung ayahku bangunin aku. Dari situ aku udah ngeblank lagi, udah nggak sadar lagi. Itu yang kesurupan kedua. Nah terus udah singkat cerita dipanggil lagi lah omku itu, udah beres lah segala macam. Terus besokan paginya mamaku cerita, emang kamu semalam ngimpi apa gitu kan. Aku ceritain tuh ngimpi yang tadi. Nah mamaku jawab gini, semalam mama juga ngimpi. Mama juga ngimpi, ini aku merinding, Kak. Mama juga ngimpi, mama hadap-hadapan sama cewek, bungkuk. Warnanya abu-abu, dia bilang abu-abu. Bungkuk gitu agak tua, cuman nggak yang tua banget. Mama bawa bambu panjang. Sama nggak? Sama itu. Nah terus aku bilangnya, terus mama ngomong apa? Jangan ganggu anak gue. Gitu mamaku ngomong gitu sambil, terus mama ngetok-ngetokin bambu ke tanah. Iya. Nah terus udah dari situ, mamaku sadar ketika aku teriak, ayah, untuk bangunin. Iya, bangun. Jadi kayak satu waktu gitu loh, Kak. Iya, kayak dalam mimpi yang dalam sama. mimpi yang sama, cuman bedanya di mimpi itu aku dipegangin sama ayahku. Tapi kalau di mimpi mamaku, itu ayahku nggak ada. Jadi mamaku cuma berhadapan sama si sosok wanita tua tadi. Betul. Itu. Oke. Udah dari situ, dibawa lagi nih ke orang pintar dekat rumahku. Dia bilang, kantornya di mana sih? Dia bilang gitu. Ya udah aku sebutin kantornya. Lumayan lama tuh dia diem, Kak. Terus, iya ini mah emang usil, dia bilang gitu. Terus jadi dia ada satu aqua gitu, Kak. Dia yang namanya nggak tahu ya orang pintar ya, tangannya ke atas gitu. Terus tiba-tiba nepak si aquanya itu, plek gitu. Ya betul kayak gitu. Terus ya ini diminum setengahnya lagi buat mandi. Dia bilang gitu. Ya udah setengahnya aku minum di rumah, setengahnya lagi aku buat mandi sore. Dari situ alhamdulillah udah nggak ada gangguan lagi. Beneran pinter tuh. Beneran pinter berarti itu. Yang begitu kan Aksi-aksi begitu biasanya ditunggangi tuh. Soalnya kenceng banget kan, Kak, ininya, takut pecah doang gitu kan. Itu sih, Kak. Oke. Wah, gila berarti ya sudah terlepas. Dari... Tapi dari situ jadi kayak lebih sensitif. Awalnya kan aku nggak bisa ngerasain atau apa gitu ya. Oke. Berarti secara historical sebenarnya Kak Firda itu sebelum peristiwa itu bukan orang yang tipikal gampang ketempelan gitu, bukan pernah. Ya? Malah itu pertama kali ketempelan dan kesurupan. Kesurupan malah. Pertama kali ketempelan, kesurupan, dan nggak sebentar gitu loh maksudnya, kayak parah ya kan? Berapa lama berarti total nggak sampai sebulan ya? 2 minggu ya? 2 minggu jarak 2 minggu selesai, kemasukan lagi. Langsung parah gitu. Terus jadi sensitif nggak sekarang? Sensitif lumayan sih, Kak. Peka aja sih. Masalah kita tahu nih di sini ada, tapi ya udahlah gitu. Nggak terlalu dipusingin banget. Tapi menarik nih, teman Kliwon, dari ceritanya Kak Firda, ternyata kita bisa dapat POV yang lain nih. Ketika yang mungkin narsum lain atau beberapa cerita itu bilang kalau lagi kesurupan kita nggak sadar apa-apa. Nah, ternyata Kak Firda ini di POV-nya Kak Firda ketika kesurupan tuh tetap sadar sebenarnya, sadar tapi tubuhnya kayak dikuasai kekuatan yang lebih besar gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Rasa lebih realnya tuh kayak beneran
Tapi nafas ya, kalau ketindihan kan kayak sesak napas kan? Ya kan, kayak Nafas. nggak bisa napas gitu kan? Ini nafas aja kayak biasa, Nafas tapi biasa nggak aja. bisa. Nggak bisa. apa-apa. Aduh, Ini nggak mau di gitu. film luar negeri itu loh yang dihipnotis tau nggak lo? Terus Pinocchio. dia bukan dong. Film luar negeri. ya? Bener juga sih. Apa judulnya ya? Shawshank Redemption apa nggak salah tuh. Home Alone. Aduh. Pokoknya itu. Jadi kayak dihipnotis gitu, alam sadarnya dia tuh tinggalan di bawah gitu loh. Oh iya itu. Apa judulnya ya? Jadi apa? dia kayak ngeliat dari lorong gitu kayak. Bukan Insidious, apa? Insidious Pokoknya- kan memang keluar. Iya, sendiri. pokoknya film psychological thriller gitu. Nah, mungkin yang dirasain sama Kak Firda saat itu kayak gitu ya, sadar, tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain Betul, nih, karena betul. kesadarannya diambil alih sama ini Oke. tubuhnya. Dalam hati sih nolak ya Kak Musa. Aduh, nggak mau nih kayak gini. Apa sih nih gitu, berontak-berontak gitu. Tapi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya bisa diobatin gitu kan, dipencet sana sini, itu sakitnya baru berasa. Ketika dipencet itu nggak ada rasa sakit. Oh iya, apa kayak orang habis jatuh dari motor biasanya memarnya, Masih shock kan? memarnya malamnya tuh, kayak gitu ya. Itu satu, yang kedua si triggernya ini menurut Kak Firda cuman cerita horor itu aja ya? Karena Oh, memang nggak sudah. ngelakuin apa-apa. Nggak kan di ngelakuin kantor. apa-apa. Iya, apa? Misalkan gitu ya, kan ada cerita yang dia sebelumnya buang pembalut sembarangan gitu ya, enggak. atau pipis sembarangan. Nggak ada ya? Nggak ada, jadi cuma nama istirahatnya makan siang gitu, kita ngebaur sama senior. Ya, ngalor ngidul aja sih Kak, jadi ujung-ujungnya cerita horor. Biasanya kan gitu kan, dari A terus tiba-tiba ke Z ceritanya iya, gitu normal kan. aja Normal gitu, aja, iya. ngalir aja. Terus tiba-tiba ada yang mau kenalan gitu. Oh, komentar orang kantor ketika tahu Kak Firda ngalamin kejadian kayak gitu bahkan sampai berhari-hari tuh gimana Kak? Kalau untuk aku sih nggak terlalu banyak cerita ke orang kantor ya Kak, cuma tapi beberapa mereka tahu? teman, beberapa aja. Oh, Cuman dibilang kayak, aduh iya ya berarti di sini emang horor sih Kak kantornya itu, karena belum lama pun aku kejadian ada di toilet cewek gitu. Jadi aku kan kerja itu kadang bisa weekday, kadang bisa weekend. Iya. Nah kejadian itu di akhir bulan kemarin nih, bulan Lo baru banget iya Mei. baru banget. Mei berarti. Di akhir bulan Mei kemarin aku masuk weekend. Aku pulang jam 6 sore, jadi kebiasaan aku sebelum pulang itu setengah 6 sore, pas azan maghrib tuh aku ke toilet untuk bersih-bersih segala Ya. macam, siap-siap gitu. Pas azan aku ke toilet nih Kak, jadi untuk toilet aku itu pintunya itu kalau dibuka bersuara, gitu. Nah di dalam toilet itu ada 3 bilik, tapi yang bisa dipakai itu cuma bilik pertama sama bilik yang pojok, jadi yang tengah itu nggak bisa dipakai. Nah setelah itu aku pakai bilik yang pertama Kak, nggak ada orang sama sekali. Aku pakai bilik yang pertama, buang air kecil segala macam. Pintu utama toilet kebuka, kayak bunyi gitu, klek gitu. Terus aku lihat kalau toilet gitu kan bawahnya bolong gitu ya Kak. Betul. Jadi kalau orang lewat tuh pasti kelihatan ya. Betul. Lewat nih kelihatan, oh ada orang nih berarti barengan nih, nggak horor-horor banget gitu. Nah dia masuk ke bilik yang pojok Kak, yang bisa dipakai, tutup pintu ceklek, dia ngeflash, suara ngeflash. Udah, aku siap-siap, terus aku keluar nih Kak. Kebiasaan aku kalau keluar dari bilik pertama pasti selalu nengok ke bilik yang pojok. Pas aku nengok, itu pintunya kebuka. Jadi nggak ada orang yang make itu, nggak ada orang yang make. Terus aku mikir gini, kalau misalkan emang dia udah keluar duluan, pasti pintunya suara bunyi dong, kebuka. Terus ada orang lewat dong, bayangannya. Terus pintu utama pasti kebuka juga. Minimal cuci tangan lah Kak abis dari toilet. Keluar, aduh nggak beres nih. Jadi cuci tangan buru-buru, habis itu langsung cabut ke ruangan lagi. Dah, itu terakhir tuh. Di toilet umum tuh emang kadang cuci tangan di depan kaca gede tuh jadi momok ya? Itu satu, waktu gue nginep di Surabaya tuh, yang lo nyusul, itu gue kalah sama kecanggihan teknologi. Kenapa maksudnya? Gue masuk nih ke toilet, ternyata ada sensor lampu nu. Jadi kalau lewat nyala kan, Iya. lo cuci tangan segala macam. Karena ini toiletnya itu adalah toilet gym, berarti kan jarang dipakai. Iya. Logikanya kalau teknologi ini ada di WC umumnya, bukan WC umum atau toilet mall atau apapun yang Ramai orang mondar-mandir. mandar-mandir, kita buang air besar tuh, maaf ya, tak, pas lagi nongkrong cepak mati lampu. Tolong, lu gitu nggak? Agak. Oh, enggak. Wah, gue bener-bener itu. Panik dong, saat- Kak? Ih, ditang. Panik dong Kak, panik banget ya. Baru bakery, Iya, namanya baru begitu. lampunya mah stuck. Tapi ternyata
energi itu dikalahkan sama energi mules saya. Iya benar. Karena nikmat banget, Bu. Kalau lagi gitu kan, bodo amat lu. Gitu. Gak peduli ya, Kak? Gak peduli, yang penting keluar gua. Lagian kalau lagi kondisi begitu kan hantu juga malas nggak sih? Kecuali Mbak Legi. Dia doang tuh yang gangguin orang boker. Iya benar. Cuman kan itu ngagetin banget lu. Masuk cetak, kayak nyala. Kita masuk ke bilik, tas. Dia mati. Petak mati. Hitam kan? Tolong. Itu udah. Itu doang opsinya, Bro. Nanggung ya Kak, kalau mau kita minta tolong juga nanggung. Benar-benar. Even lo mau buru-buru juga lo nggak bisa buru-buru di situ, Pak, Bu, gitu kan. Ya udahlah, kita selesaikan aja urusan kita gitu. Hajat kita di situ lebih enak. Nah, oke, itu yang tadi tuh yang kedua karena lantai atau gedung yang horor? Lantai sih lebih tepatnya. Tapi ada juga sih Kak, jadi di lantai dasar itu tenan lain apa masih? Masih satu gedung. Satu tower. Masih satu tower, masih satu gedung. Oke. Aku ada fotonya di handphone, nanti aku kasih tahu. Jadi ada tangga, jadi tangga naik ke atas gitu. Kalau call center itu kan kita 24 jam ya Kak. Jadi ada shift malam yang lagi beli makan keluar pas ngelihat. Jadi ngelihat dari luar, tangga itu tuh kelihatan dari kaca Kak. Oke. Ada yang duduk di atas itu, di foto. Masih ada fotonya, nanti aku kasih tahu. Itu boleh di insert gak? Ketahuan nanti nanti offline aja kali ya Kak, nanti aku kasih tahu. Dan itu sosoknya berbulu gede, jadi duduk gini. Bulunya gede? Sosoknya gede? Sosoknya gede Kak. Di dalam bulunya gede. Lah iya dong, bener dong Sosoknya gede, terbungkus bulu. Nah, berarti kan besar. Iya, benar. Jadi sosok besar yang terbungkus bulu. Apa? Ada tawan. Bener kan Mas? Bener. Dibungkus bulu. Iya. Nasi bulu bungkus tadi tuh ngapain? Jadi dia duduk gitu Kak, jadi kayak orang nungguin di tengah-tengah tangga gitu kayak gini. Ada fotonya. Dan itu jelas banget. Boleh ya nanti ya? Kita lihat nanti. Ya. Oke. Nah, terus terakhir ya gitu. Setelah kan tadi sempat ke punten ya Kak ya, guru ngaji gitu. Guru ngajinya Bapak tuh berarti cuma ngasih tahu aja, mengkonfirmasi aja. Betul. Nggak sempat ngobatin atau gimana? Sempat dikasih air, cuman kan nggak mempan Kak. Selang 2 minggu itu kemasukan lagi. Iya. Makanya akhirnya ke orang pintar yang satu lagi. Iya, yang dekat rumah. Yang ngomongnya cukup sederhana ya. Oh bener? Oh bener gitu. Usil ini mah. Gitu doang kan? Gitu aja. Nih air. Gitu doang kan? Betul, Nggak betul. banyak Beneran pinter nih Tapi kalau begini nih. sempat lama nengok ke atas gitu, nggak tahu ya ngeliatin apa, terus dia baca-baca apa gitu. Ya udah, terus tiba-tiba langsung lupa kali mau ngomong apa. Iya kali ya, jadi mikir gitu Kak. Ada 3 hari? Enggak dong. Gini aja gitu. 3 jam kayak ada Kak di situ. Tetep lama, gue tinggal. Ini. 3 jam mendingan nyari Itu nasi lebih bebek ke Maisa. Nah, Iya. lama bener. Bener. Bos. Haji. Gitu ya. Lupa. Lupa saya lagi ngeladenin pasien. Mau ngapain jadi ya. Terus bapak-bapaknya itu pun cuma pakai koloran sama kaos kutang doang gitu Kak. Itu beneran pintar berarti. Itu beneran pintar ya. Ya nggak harus banyak atribut atau bukti sebenarnya. Kalau emang jago mah jago aja. Dan aquanya pun sebenarnya gelas aquanya pun itu udah ditaruh di meja gitu kayak kita Idul Fitri aja bertamu aja dia udah siapin. Tapi nih ya, ini ada praktik juga. Ternyata yang gadungan nih, kita bicara yang gadungan. Ternyata dari si yang kayak bapak-bapak yang pakai kutang ini jauh nggak dari rumah? Deket sih Kak. Nah, ibarat kata satu wilayah lah ya, satu RW atau satu kelurahan gitu, dia mengincar, menembakkan si peliharaannya dia ke yang mau dituju loh. Paham gak lu? Untuk nanti dia ke datang. Bener. Pasti dari kantor. Lah dari lu. Iya. Paham nggak? Iya, gitu. Kayak ibaratnya Panji sang penakluk kan begitu. Iya. Ketemu ular di jalan. Padahal ularnya dia. Ularnya dia. Kayak gitu kan? Oh gitu. Buat aksi aja. Iya. Nah itu nggak bener tuh yang kayak gitu ya. Cuman kalau buat Kak Firda mah mantap. Engkong panggilannya enggak? Enggak sih Bapak sih, Bapak. biasa Bapak. Kita engkong. Tadi pas kesurupan itu ada satu momen di mana kenalin nenek gitu nenek. ya. Tapi dia nggak jelasin nenek siapa. Dia cuma ngomong kenalin nenek gitu. Saya mau pinjam mau bawa. Jadi sentil banget. Wah ini kalau misalnya si bapak itu bisa ngejelasin ya, jadi cerita ini nenek siapa gitu, maksudnya motifnya apa, mungkin lebih seru ya. Cuman ya mana kepikiran sih orang lagi kayak begini. Dan yang paling unik yang tadi tuh, yang mimpinya barengan. Betul, ya, itu yang bikin merinding sih Kak sampai sekarang.
sama rambut di Iya, diangkat. kayak Itu benar pakai nyata. kertas listrik yang Iya, iya, betul, betul. Gitu, listrik statis. listrik statis Keangkat gitu. rambutnya. Kayak penggaris gitu kan digesekin, gitu. jadi Oke. kayak gitu. Oke deh, Kenalin, siapa ya? nenek. Pakai N ya, Oh, yang pakai M. jadinya gimana? Nenem. Nenekem. Nenekem. Cuy. Saya. Ya, kenapa nawarin orang lain? Nah, kan kalian mau kenalin. Iya. Oke deh, kalau gitu. Makasih banyak, Kak Firda. Makasih Sama-sama, Kak Firda Kak ya, Bimo, sukses Kak Dino. terus. Semoga semua rencananya lancar. Amin, amin, ya Allah. amin, amin. Dan lain-lain pokoknya ya. Ya, kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Dah. Dadah.